Orang-orang pada capek kerja, ngecor, kepanasan, kehujanan, keanginan, malam mentang matak. Lu cuman pada ormas petangtang petengteng, wartawan, media ngakunya dari media ini pada mintain duit. Emang kerja lo apa pada? Setan bener lo pada lo. Orang mah yang berhak minta duit yang kerja, yang keringatnya keluar. Lu pada petangtang petengteng ngakunya media segala macam. Media apa? Mana tulisannya? Sini gue periksa. Gabi bener lu pada lo. Gua emosi gua. Gua ini diperintah langsung sama Deddy Mulyadi nih. Oh, udah ada SK-nya gua. Paham sampai sini lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita berkumpul di Aula PWI Bekasi Raya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, panjang umur, hingga pada saat ini kita kehadiran Bapak Rajan selaku Bapak guru di SMP Al-Watoniyah ya, SMP Islam Al-Watoniyah ya kan gitu, dimana teman-teman sudah mengetahui, sudah mendengar, dan bahkan kita PWI Bekasi Raya pun sudah angkat bicara mengenai isi dari voice note yang sudah kita dengar bersama. Dan alhamdulillah gitu kan, pada siang hari ini pun juga Pak Rajan ini beritikat baik untuk melakukan klarifikasi permohonan maaf kepada seluruh insan pers atas voice note yang sudah beredar di masyarakat wartawan, di masyarakat pers. Nah, tentunya ini kita apresiasi kehadiran beliau ke gedung PWI Bekasi Raya dalam rangka mengklarifikasi dan sekaligus memberikan ataupun menyampaikan permohonan maaf dari beliau. Nah, untuk itu mari kita dengarkan bersama permohonan maaf ataupun penyampaian dari Bapak Rajan atas voice note yang sudah beredar tersebut. Untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Rajan menyampaikan klarifikasi atas hal tersebut. Silakan Pak Rajan atas waktu dan ya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan licin di atasnya jerami. Mohon izin untuk bersilaturahmi. Licinnya jalan menuju Bekasi, uang 1.000 tak cukup untuk pergi. Jika tuan-tuan dan nyonya tak keberatan hati, izinkan saya untuk melakukan klarifikasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua PWI Bekasi Raya, Bang Ade Musin, yang kemarin sempat berkomunikasi lewat visual dengan beliau melalui saudara baru saya, Kang Surya Sudarmo. Saya datang ke sini sengaja, memang saya niatkan untuk melakukan klarifikasi tentang apa yang terjadi sebenarnya, supaya tidak terjadi simpang siur, tidak multitafsir. Nah, sesungguhnya voice note yang heboh se-Jawa Barat, bahkan melintasi batas Selat Sunda sampai mungkin melewati Laut Jawa, itu adalah suara saya, betul. Saya akui, saya tidak pernah menyangka itu suara saya. Voice note itu saya buat kisaran tanggal 16 Mei 2025, artinya belum lama, baru sekitar 10 hari kurang lebih. Nah, voice note itu sebenarnya dikonsumsi untuk kalangan terbatas, hanya grup WhatsApp yang di dalamnya ada saya. Grup itu namanya awalnya itu grup warung pojok, karena anak di warung pojok Masjid Agung itu kumpul di situ. Anggotanya kurang lebih 13 orang. Nah, tahu-tahu itu di tanggal 20-an itu voice note itu keluar, di-share di grup info warga Sukatani yang di dalamnya banyak kalangan media.
Kemudian tanggal 21 itu masih senyap, belum terjadi apa-apa. Tanggal 22 siang hari itu terjadi ledakan dahsyat. Artinya heboh di mana-mana, kemarahan di mana-mana, sampai saya perjalanan dari Sukatani ke Cikarang itu banyak telepon masuk ke saya, banyak yang minta klarifikasi dan lain-lain. Saya sebagai orang yang melakukan atau berbuat seperti itu, bagi saya pantang untuk tidak mengangkat telepon, untuk tidak melakukan klarifikasi. Saya hadapi semua apapun itu, dalam arti hidup itu tebar tuai, siapa yang menebar dia akan menuai, dan saya yang menebar, saya harus tanggung jawab. Maka ketika minta diklarifikasi, saya klarifikasi. Nah itu. Nah pesan itu sekali lagi kembali kepada voice note itu, sebenarnya itu hanya candaan di grup yang saya bentuk. Yang grup terakhir itu namanya grup anak setan itu, karena di grup itu kumpulan, mohon maaf, pesan-pesan voice note itu sudah nggak ada yang sopan, nggak ada yang sopan di situ. Padahal anggotanya mulai dari anggota Koramil dan lainnya itu ada di situ. Tetapi memang makanya di grup itu memang sudah didoktrin, masuk grup ini sudah siap belum luar dalamnya, didoktrin habis-habisan. Kalau nggak tahan dengan candaan di sini, jangan masuk grup ini. Maka atas dasar itulah di situ bebas Pak, mengirimkan gambar-gambar yang paling porno pun di situ ada. Nah kemudian saya pikir ini ledakannya nggak begitu dahsyat seperti yang saya hitung. Ternyata ledakan dahsyat di hari Kamis tanggal 22. Kebetulan saya staf pengajar di Yayasan Islam Al-Waton ya, salah satu yayasan Islam tertua di Bekasi mungkin, karena itu berdiri tahun 52. Jadi hari Kamis itu saya kedatangan media dari berbagai wilayah, dari mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Dari mulai lensa apa itu, Bang Lukman Hakim sama timnya datang. Dari Bandung juga datang Ibu Siti Jambar itu. Kemudian dari banyak media-media itu datang semua. Nah jam 1 siang ya saya ditelepon Kapolsek, maaf jam ba'da zuhur ya, sekitar jam 1:20 saya ditelepon Kapolsek Pebayuran. Dia bilang, Pak Rajan bisa nggak klarifikasi di hadapan 60-80 media, baik LSM, Ormas itu jadi satu. Oh kata saya siap Pak, saya lebih dari siap. Artinya ketika saya diminta untuk klarifikasi, saya bilang jangankan siang Pak, malam saya datang. Dengan siapa? Saya sendiri Pak. Saya bilang. Akhirnya selesai kita mengklarifikasi di sekolah. Jam 1 siang kita datang ke Polsek Pebayuran. Kita klarifikasi di sana di hadapan kurang lebih 60 awak media dan lain-lain. Ya kita bikin surat pernyataan termasuk menyampaikan permintaan maaf secara visual saya lakukan. Artinya begini Pak, dampak dari pesan suara yang saya sampaikan lewat grup itu ternyata itu memiliki implikasi sosial buat keluarga saya. Tadi saya tegar Pak, saya paling anti nangis saya bilang, tapi ketika anak bungsu saya menyampaikan pesan ke saya itu, moral saya, mental saya itu rimbung Pak. Kebetulan anak bungsu saya itu masih kuliah di Universitas Indonesia Depok itu. Dia pulang itu sampaikan nasihat dan masukan. Di situ saya limbung. Jadi sampai pada akhirnya, apalagi mungkin ada beberapa teman media yang agak sedikit horor ya dalam menyampaikan pesan dan sebagainya, telepon saya. Tapi telepon dari media manapun Pak itu saya angkat itu. Saya nggak pernah menghindar, saya bilang pantang bagi saya menghindar. Saya datangin, saya jawab apapun itu. Nah, hingga hari ini saya datang, saya menemui pimpinan dari seluruh wartawan di Bekasi Raya, mungkin Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi sampai Kerawang kalau Kota kabupaten. Kota Kabupaten. Saya datangi. Supaya apa? Supaya ini cepat selesai Pak. Nah imbasnya kemana? Imbasnya ke kepala sekolah saya. Imbas kepala sekolah. Kemarin pun saya dipanggil. Udah cepetan klarifikasi ke ketua PWI, barangkali bisa tidur nyenyak kita semua. Sekolah nggak datang ke media segala macam, cukup. Itu yang saya takutkan Pak, lembaga. Kalau saya dihantam mungkin ya kiri kanan, saya nggak ada masalah. Cuman kalau sudah bawa lembaga, karena dalamnya saya mengelola yayasan Pak dari murid 7 orang sampai sekarang sekitar 500 siswa. Terdiri dari anak-anak yatim dan doa Pak di sini dalam. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan siang ini menjadi nilai kebaikan bagi saya. Ada efek domino yang saya dapat dari peristiwa kemarin. Apa? Nama saya di mana-mana orang sebut. Jadi bahan lawakan juga. Begitu.
Itu Pak, terima kasih sekali lagi. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan permintaan maaf jika teman-teman, bukan jika ya, artinya teman-teman pasti merasa marah, kecewa karena candaan saya itu membuat terkesan melecehkan, merendahkan. Secara logika saya nggak sampai Pak, karena bagaimanapun implikasinya kuat Pak. Kalau kata orang, kita lebih baik berhadapan dengan 2.000 orang daripada berhadapan dengan satu jurnalis. Sangat membahayakan bagi saya karena jurnalis itu gebukannya lebih dahsyat dari sebuah ledakan suara peluru Pak. Begitu. Maka itu tadi saya berangkat ke sini, tadi mau ajak istri saya, cuman saya nggak tega juga. Istri saya bilang, Pak, nanti kalau saya dimasukin kamera, nanti di pengajian bagaimana orang lihat saya segala macam. Oh ya udah, kata saya berangkat sendiri didampingi sama Bang Darmo sama Bang Rijal. Jadi intinya kedatangan saya ke sini dengan tulus, ikhlas, dengan sepenuh hati saya menyampaikan permintaan maaf. Mudah-mudahan ini pelajaran berharga bagi saya. Ada hikmah yang bisa saya ambil dari peristiwa ini. Lain kali hati-hati, mulutmu harimaumu. Dan saya orang yang merasakan itu hari ini. Ini pada teman-teman jurnalis yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dan lain-lain, saya akan jawab. Jika tidak bisa, saya akan jadikan PR saya. Terima kasih. Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Guru ya kan gitu atas penyampaiannya. Gitu kan. Nah, lalu ini juga saya berikan ruang mungkin 1-2 orang lah yang untuk bertanya ya kan gitu. Silakan. Siapa yang bertanya? Izin, saya Jimmy Samosir dari Jurnal Investigasi. Ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak ini. Ada beberapa pertanyaan kepada Bapak ini. Satu, itu yang di belakang Bapak, di video voice note ini kan ada yang bising Bapak. Iya. Itu Bapak nggak dihadirkan, karena Bapak dibimbing, ya kan? Lama itu pertanyaannya. Siapa orang itu dan mengapa nggak dihadirkan? Yang kedua, ya kan? Kedekatan Bapak sama KDM itu seberapa deketkah Bapak sama KDM sampai Bapak punya pembicaraan ataupun perkataan kalau Bapak udah putusan, ya kan? Udah perintah dia untuk bicara seperti ini, ya kan? Di poster itu, ya kan? Ketiga, ya kan? Sebatas mana Bapak punya wewenang seperti itu, Pak, untuk mengatakan poster seperti ini, Pak? Ya, 3 aja. Tiga cukup. Oke. Baik. Ya. Terima kasih Bang Samosir, saya sebut. Ya, Jimmy Samosir. Ya. Sebenarnya orang yang membimbing saya itu teman nongkrong saya. Namanya Pak Haji Ade Bahtiar. Nah, di situ di warung pojok, nanti akan sekali waktu mungkin saya undang ke warung kopi pojokan itu. Di warung kopi pojokan itu adalah pos paling meriah mungkin di Sukatani. Dari mulai calo mobil, calo tanah, maklar motor, bodong segala macam di situ ada semua. Guru di situ, ustadz di situ ada semua jadi satu. Jadi itu ada pojokan Masjid Agung, ada beberapa warung kopi di situ. Jadi itu base camp kita lah. Jadi saya kalau pulang aja agak penat, biasa suka nongkrong di situ. Nah, kemudian seberapa dekat saya dengan KDM? Saya nggak kenal dengan KDM. Kalaupun saya seolah-olah dapat SK dari KDM, itu cuma anekdot saya. Barangkali itu saya offset lah. Saya melihat offset. Jadi saya ketika membuat narasi itu, saya offset. Saya bilang ini adalah kekhilafan saya sampaikan begitu. Ya apa sih? Saya ini kan gitu. Ya artinya cuma guru pinggir sawah. Guru pinggir sawah yang bukan sekolah mewah, sekolah kecil. Begitu. Jadi saya nggak punya kedekatan apapun saya. Jadi sebenarnya begini kan, yang namanya guru Rajan itu di sekitaran terminal Sukatani di mana-mana itu saya itu tukang lawak mungkin lebih ininya begitu. Jadi orang kalau ada saya pasti terhibur, pasti itu. Begitu. Cuman itu aja intinya. Itu jadi nggak ada kedekatan apapun saya dengan beliau dan saya belum pernah ketemu, belum pernah dikasih kewenangan apapun, saya belum pernah. Saya itu cuman istiqomah jadi guru di sekolah selama hampir kurang lebih 32 tahun. Dari tahun 96 mungkin. Di sekolah-sekolah Islam gitu. Jadi saya nggak punya jabatan ataupun tugas-tugas besar dari Provinsi Jawa Barat. Saya benar-benar ngajar ikhlas. Saya bilang, saya sudah sampaikan waktu konferensi pers kemarin di Polsek Kebayoran. Saya bilang saya ini guru kampung. Saya bukan PNS, saya bukan P3. Saya guru kampung yang mungkin dibayar itu kurang lebih 8 lembar uang merahan itu, kurang lebih dalam sebulan itu. Tapi karena saya ikhlas, mungkin Allah kasih anak-anak saya mudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Jadi saya punya 2 anak,
Satu sarjana bahasa Inggris dari Universitas Negeri Singapura Bangsa Kerawang, dan satu lagi anak saya belajar di Universitas Indonesia di semester akhir ini. Jadi modal keikhlasan, saya ngajarnya benar-benar ikhlas betul saya begitu. Silakan, ada pertanyaan lain? Oke, baik. Siap. Pak, untuk sebelum Bapak bicara dengan voice note itu atau video call itu, apa itu ada dorongan dari pihak lain atau itu maksud dan tujuannya apa? Kalau bicara seperti itu, apa misalnya ada Bapak Motivasinya. sedikitnya gesekan dengan wartawan lain atau Iya. atau timbul dengan pembicaraan Bapak seperti itu? Ya, Awal mulanya mungkin itu. Iya. sebenarnya begini, Oh, di grup itu, di Sukatani itu, di terminal itu, operatornya itu saya. Segala bentuk candaan segala macam itu saya yang mendesain. Jadi saya nggak pernah diintervensi, nggak pernah didirect orang lain, nggak. Saya sendiri murni itu. Jadi candaan-candaan di situ sekeras apapun itu ya, mungkin orang banyak merujuk ke saya. Jadi kadang-kadang tolong beliin bensin, misalnya ini contoh candaan, kan ada voice note itu. Beliin bensin buat apa? Buat nuangin muka si Brokim, mau dibakar hidup-hidup. Nanti biaya pemakamannya saya. Iya. Sebenarnya kalau orang yang belum pernah mendengar ini sadis, tapi itu candaan sehari-hari. Makanya saya bilang grup WhatsApp itu memang sangat secret ya. Jadi bukan untuk konsumsi orang luar, tapi untuk internal kita. Jadi sekali lagi saya nggak pernah saya didorong oleh orang lain untuk membuat kalimat begini, enggak. Saya selalu spontan bicara itu, selalu spontan. Yang lain Pak, silakan, masih ada? Siap. Kalau saya dulu dasarnya kan Bapak ya sangat intelektual lah, kan gitu. Bapak juga membuat dalam grup, terus juga Bapak tahu canda-candaan itu. Di pertanyaan saya ini Pak, Bapak kan tahu itu sosmed itu kan besar Pak, ya kan? Dan Bapak juga seorang guru. Lalu apa niat Bapak atau tujuan Bapak melakukan hal ini? Karena kan ini sangat melukai hati wartawan gitu Pak. Iya. Walaupun bercanda Bapak di grup WhatsApp itu. Karena saya bilang kenapa Bapak kan ya itu tadi intelektual itu. Bapak punya ilmu, apalagi punya anak-anak itu. Bapak tidak apa sih namanya, tidak memahami harga jual para wartawan kami ini Pak. Iya. Gitu, Pak. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Andai saja saya tahu dalam idiom itu penyesalan selalu datang di akhir cerita tuh. Ya. Dan saya yang merasakan itu. Andai kata saya tahu bahwa apa yang saya sampaikan akan berimplikasi luas, saya pikir hanya orang gila Pak yang menempuh cara begitu. Saya tidak pernah membayangkan implikasinya sebesar ini. Yang kedua, saya membuat video voice note itu, sebenarnya saya bilang ada unsur kealpaan saya, kekhilapan lah, saya melihat begitu. Andai kata itu saya putar ulang Pak, mungkin nggak terjadi begini Pak. Pasti saya akan lebih selektif bahwa ini bahaya. Tapi karena pesan suara itu habis saya bicara, langsung saya kirim ke grup itu, dan saya pikir itu akan keep dengan baik, maka saya lepas begitu aja. Jadi dapat sehari berikutnya itu baru di-share ke grup sebelah, dan terjadilah ledakan itu. Jadi sekali lagi, apa yang saya buat itu Pak, sebenarnya memang di luar kontrol saya. Saya melihatnya bahwa ini adalah sebuah kehilapan saya, kealpaan saya, ketidakcermatan saya dalam membaca implikasi daripada perbuatan saya pada saat itu. Itu barangkali Pak. Silakan. Itu kan masalah voice note itu ya, itu kan Bapak yang bicara langsung, Iya. ada di grup ya kan. Terus untuk masalah itu Bapak akan ini nggak, akan menuntut balik nggak yang menyebarkan orang itu? Ya. Gara-gara satu orang itu menyebarkan voice note yang Bapak Iya. sampaikan itu. Terima kasih. Ya. Yang menyebarkan itu memang begini Pak, di tanggal 20 Mei, karena saya ingat betul runutannya itu. Ya. Itu di-share itu sekitar tanggal 20. Ketika di-share di grup sebelah, itu saya japri, saya bilang Pak Kadus, tolong voice note saya dihapus.
Itu bahaya kata saya. Sudah saya sampaikan. Dia bilang siap Pak Guru, saya hapus. Nah ternyata voice note itu sudah lama terkirim di grup itu. Akibatnya setelah dihapus ternyata sudah menyebar kemana-mana Pak. Saya sudah minta bahwa itu harus dihapus karena ini beresiko tinggi. Ternyata karena udah terlalu lama, orang dengerin juga mungkin agak aneh, ya akhirnya di-share kemana-mana. Sebagian ada guyonan. Kalau untuk lingkaran Sukatani, terminal, alun-alun segala macam, itu pasti suara saya, hanya sekedar hiburan. Tapi orang yang baru mendengar, ini pecut yang pedes Pak. Pecut yang pedes sekali gitu kan. Gitu. Jadi saya kaitan dengan tuntutan saya ke yang bersangkutan, tadi pagi saya sudah sampaikan, ya secara lisan dia sudah sampaikan permintaan maaf. Nah, sore nanti Ba'da Isya dia mau nemuin saya. Wallahu alam nanti seperti apa hasilnya, tapi yang jelas saya memaafkan. Mungkin sayalah penyebab utamanya. Andai saja saya nggak berbuat seperti itu, orang lain nggak seret-seret. Jadi kalaupun ini ada beban, biarlah beban itu yang saya tanggung Pak. Jadi saya nggak ada setitik pun untuk menuntut yang bersangkutan, karena selalu terjadi hukum kasualitas, ada hukum sebab akibat. Akibat saya, akibat dari perbuatan saya, maka implikasi ke orang lain, dan saya harus tanggung itu. Dihujat, dikecam, diteror, saya udah nggak ini Pak. Saya udah bismillah saja saya hadapin. Gitu. Intinya begitu. Pertimbangan lah Pak. Siap. Pak. Iya. Kok candaan Bapak mengarahnya bahwa wartawan itu meminta-minta duit? Apa Bapak pernah mengalami? Apa yang memang konotasinya begitu menurut Iya, Bapak? siap. Kalau bisa ambil ide untuk Oke. candaan begitu. Di candaan saya itu ada 3 nama disebut di voice note pertama itu. Ada atas nama Ali Oma, Ustadz Usman, dan Yus Castello. Nah, 2 orang itu kan mengaku media tuh. Jadi kadang-kadang kalau ada proyek itu suka turun, begitu, suka turun, apa namanya? Ya katakan ada uang koordinasi apa saya nggak tahu lah, gitu ya. Jadi seperti itu. Maka 3 nama tersebut itu memang bagian objek candaan saya tuh, 3 nama itu. Habis, saya bully habis-habisan. Bahkan beliau nggak pernah marah, nggak pernah marah. Ya tadi juga sempat video call juga, bener nggak di mobil? Ya, memang nggak pernah marah dia. Habis betul. Ya, memang ada objek candaan saya. Cuman sekali lagi candaan saya itu melebihi batas, offset, gitu. Jadi seperti itu kan. Makanya dinamakan grup anak saya. Itu yang pertanyaan. Berarti dia grup ini, dia bebas melarang Iya, apa aja kan? bebas. Gitu. sesuai dengan namanya lah. Terus masih ada yang bertanya? Cuman sekedar informasi bahwa di grup itu memang orang terkesan bebas menuangkan apapun di situ. Jadi nggak biasa dibandingkan grup-grup yang lain. Intinya begitu. Ada aturan ya? Iya. Siap. Izin Pak, Siap. perkenalkan nama saya Datun Kokokis dari Media Fokus Group Indonesia. Saya mau bertanya Pak, terkait di video tersebut, Bapak menyebutkan beberapa LSM dan ormas, apakah sudah mengklarifikasi terkait pernyataan Bapak tersebut Pak? Ya. Terima kasih. Kaitan dengan klarifikasi, mungkin dalam 3 hari terakhir ini saya sudah roadshow barangkali untuk klarifikasi. Kemarin di sekolah dari jam 8 sampai jam 1 siang, dari jam 1 siang sampai jam 3 sore di Polsek Pebayuran dimediasi oleh Kapolsek. Semalam sore kemarin di Bila Kencana untuk Sukatani dan sekitar Cikarang sebagian, tetapi saya nggak hadir mungkin sore ini, begitu Pak. Jadi sebenarnya kalau dibilang lelah Pak, karena ancamannya dasar. Saya percayalah menghadapi 1 juta orang lebih mudah dibandingkan 1 orang jurnalis Pak. Karena jurnalis itu memang, saya baru tahu Pak, dasarnya ini saya merasakan hari ini serangannya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Izin, enggak, tadi kan saya tanyakan, Iya. di belakang Bapak kan ada yang ngatur tuh, Iya. ya kan?
pertanyaan saya, kenapa nggak dihadirkan? Karena Bapak kan seperti kami hitamkan, Iya. dan Bapak seorang guru, kenapa bisa seperti itu Pak, diatur? Karena saya telah Pak, telah pembicaraan Bapak, ya maka dapatkan bahasa saya, itu kan ada ngomong dulu kan, kan semua diatur. Iya. Nah itu kenapa nggak dihadirkan? Dan kenapa tidak diklarifikasi orangnya? Siapa? Kan itu, kenapa Bapak berperan sendiri? Iya. Gitu. Saya sudah bilang Pak di awal bahwa ini adalah ulah saya, bahwa ada orang yang maaf dalam tanda kutip itu membisik saya dan sebagainya, mengatur saya kesannya begitu.